Polda Metro Jaya menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus pembunuhan disertai mutilasi di Bekasi, Jawa Barat. Para tersangka mengaku sakit hati karena korban pernah mencabuli istri pelaku dan kerap berlaku buruk. Warga sempat digemparkan dengan penemuan bagian tubuh manusia yang terbungkus plastik di ruas Jalan Kedudung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 6 potongan tubuh dalam bungkusan plastik hitam tergeletak di depan bengkel tambal ban. Dari hasil pemeriksaan polisi, ada 6 potongan tubuh yang ditemukan di dalam plastik di lokasi awal. Setelah melakukan penyelidikan, petugas kepolisian kembali menemukan sisa potongan tubuh korban, termasuk kepala korban, di tempat terpisah. Dari pengakuan keluarga, korban mutilasi bernama Rido Suhendra. Pria berusia 28 tahun ini adalah warga Kampung Buek, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Setelah identitas korban diketahui, aparat Polres Metro Bekasi dan Polda Metro Jaya langsung berhasil menangkap para pelaku pembunuhan kurang dari 24 jam. 2 pelaku berinisial MAP dan FM ditetapkan sebagai tersangka, sementara pelaku lain berinisial ER masih masuk dalam daftar pencarian orang. Ketiga orang tersebut merupakan teman dekat korban. Para tersangka mengaku sakit hati karena korban pernah mencabuli istri pelaku dan kerap berlaku buruk. Kedua orang pelaku yang sakit hati ini, yang pertama MAP ya, itu istrinya yang sekarang sudah meninggal ya. Itu sebelum meninggal ya, beberapa saat yang lalu ya, itu pernah dicabuli ya oleh korban ini atau RS ya. Kemudian FM ini sering dikata-katai ataupun korban RS ini sering mengungkapkan kata-kata yang membuat FM ini sakit hati, sehingga atas dasar sakit hati inilah dilakukan perencanaan pembunuhan oleh mereka terhadap korban RS ya, yang dilakukan di tempat penitipan motor Mitra ya, Kecamatan Tambun, Bekasi, itu pada pukul 00 dini hari ya, setelah sebelumnya diajak mengkonsumsi narkoba. Nah, pada saat setelah itu korban tertidur. Nah, di situ ketiga orang pelaku ini membagi tugas, yaitu ada yang memegang kaki dan kemudian menutup muka dengan bantal, serta ada satu yang melakukan pembunuhan ya, dengan melakukan pemotongan terhadap leher ya, dengan menggunakan senjata tajam golok ya. Kini pihak keluarga berharap jasad Rido dapat segera dibawa pulang agar dapat dimakamkan dengan layak. Dari Bekasi, Jawa Barat, Suryo Daryono, TV One mengabarkan. Ada sejumlah fakta yang terkuak dalam kasus pembunuhan disertai mutilasi. Lebih jauh mengenai motif para tersangka yang memutilasi korban, kita sudah bersama dengan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Selamat siang, Mas Reza. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Reza. Membunuh dan memutilasi bukan perkara mudah ya, Mas Reza? Iya. Selain panik, apa saja yang membuat seorang pelaku pembunuhan ini nekat memutilasi korbannya, Mas Reza? Memang dalam kasus pembunuhan yang disertai dengan mutilasi, motif itu tidak selalu seiring sejalan. Jadi kita perlu pilah, kita perlu iris. Ini kita sedang bicara tentang motif pembunuhannya kah? Atau kita sedang bicara tentang motif mutilasinya kah? Kalau kita sebatas bicara tentang motif kenapa orang kemudian melakukan mutilasi, kemungkinannya ada dua. Pertama, motifnya emosional. Dalam pengertian bahwa seolah
pada diri pelaku maupun para pelaku tidak cukup hanya dengan menghabisi korbannya, ada sebuah perasaan yang sedemikian dahsyat yang seolah-olah hanya akan bisa ditenangkan, yang hanya akan bisa distabilkan kalau pelaku tersebut setelah menghabisi korbannya kemudian berlanjut dengan mencacah-cacah tubuh korbannya. Itu kalau motifnya emosional. Tapi kalau motifnya instrumental, maka tak lain tak bukan aksi memotong-motong tubuh korban lalu membuang potongan tersebut ke tempat apapun itu boleh jadi merupakan refleksi dari motif instrumental. Memotong-motong tubuh korban, memutilasi korban dengan motif instrumental ditujukan untuk memastikan agar pelaku kemudian bisa lolos dari jerat hukum dalam pengertian menghilangkan barang bukti. Lalu pelaku ini kan membujuk temannya untuk bersekongkol membunuh korban. Apakah aksi semacam ini banyak terjadi dan hanya berdasarkan solidaritas antar teman, kemudian tega membunuh teman lainnya? Ada banyak perspektif yang kemudian kita bisa sodorkan untuk menjelaskan kenapa kemudian aksi pembunuhan plus mutilasi ini dilakukan secara berkelompok. Boleh jadi karena mereka berteman, boleh jadi karena mereka punya nasib yang kurang lebih sama, boleh jadi karena mereka mendapatkan perlakuan yang kurang lebih serupa oleh orang yang kemudian mereka habisi. Banyak penjelasannya. Bagi saya hal-hal semacam itu tidak terlalu penting. Tapi yang paling utama adalah untuk memastikan siapa gerangan yang mengotaki peristiwa tersebut, yang siapa kemudian melakukan eksekutornya, siapa dalam pengertian eksekutor adalah membunuh, kemudian siapa pula yang memotong-motong korbannya, dan siapa pula yang kemudian membuang tubuh korbannya. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu menurut saya lebih menentukan dalam proses hukum itu nantinya. Baik, Mas Reza, dalam proses hukumnya apakah hukuman yang diterapkan ke mereka ini berbeda-beda atau semuanya setara nih pada para tersangka? Menurut Anda, Mas Reza? Akan bisa jadi bervariasi tergantung pada peran masing-masing pihak dalam aksi kejahatan ini. Tapi saya ingin mundur satu langkah, bahwa dari sisi kerja reskrim, sebetulnya saya mengapresiasi betul kerja teman-teman di Polda Metro Jaya. Dalam waktu kurang dari 24 jam, mereka sudah berhasil mengamankan 2 dari 3 orang tersangka. Luar biasa. Tapi dari sisi pengkomunikasian ke publik ini yang boleh jadi problematis. Ketika kepada masyarakat, kepada media diumumkan bahwa ternyata para pelaku ini melancarkan aksinya dikarenakan adanya dendam, karena istrinya pernah dicabuli, dan karena pernah dihina-dina, maka sadar tidak sadar justru dari otoritas penegakan hukum membuka ruang, membuka celah, membuka pasal, yaitu pasal 49 ayat 2 KUHP yang bisa saja justru digunakan oleh para tersangka itu nantinya dalam pengertian untuk membela diri mereka. Pasal 49 ayat 2 KUHP berbunyi kurang lebih bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana yang dilatar belakangi oleh gejolak jiwa yang sedemikian hebat, maka bisa jadi justru akan bebas atau lolos dari pidana. Nah, kita bisa bayangkan orang yang melakukan aksi pembunuhan berlanjut dengan mutilasi, tentu ini bukanlah kejahatan biasa, kejahatan dengan kekejaman yang dahsyat, dan kita bisa bayangkan ada ledakan emosi dalam kurung gejolak jiwa yang juga amat sangat dahsyat. Terbuka justru pasal 49 ayat 2. Tinggal lagi nanti otoritas penegakan hukum sesungguhnya ingin membawa kasus ini seperti apa. Apakah akan dibawa seperti dulu dalam kasus Rian Jombang yang berujung pada vonis bersalah dan hukuman mati, atau justru akan memberikan tanda petik pemakluman bagi para pelaku dengan mengutarakan mereka punya dendam, mereka pernah disakiti sebelumnya, mereka sebelumnya boleh jadi adalah korban, sehingga terbuka ruang untuk menggunakan sekali lagi pasal 49 ayat 2 KUHP. Ya, Mas Reza, aksi ketiga pelaku ini kan dikategorikan sebagai pembunuhan berencana. Namun mutilasinya ini diakui karena panik. Apakah 2 kejadian ini bisa diperkarakan secara terpisah atau hukumannya melekat di pembunuhan berencana saja, Mas? Pokok persoalannya bukan pada mutilasinya. Mutilasi itu tanda petik hanya sebuah perilaku susulan saja. Hanyanya saya beri tanda petik ya. Tapi pokok persoalannya, pokok pidananya ada pada pembunuhannya. Kalau memang ini merupakan pembunuhan berencana, maka ancaman hukuman maksimal adalah bisa hukuman seumur hidup atau bisa hukuman mati. Nah, kalau hukumannya sudah maksimal semacam itu, menurut saya apa yang harus dilakukan terkait dengan mutilasinya tidak lagi menjadi terlalu penting. Karena sekali lagi terkait dengan pembunuhannya saja sudah dibingkai dengan pasal 340, yaitu pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman sedemikian maksimal. Tapi sekali lagi, sebagaimana tadi saya katakan, ketika justru kepada publik diumumkan bahwa para pelaku ini beraksi dilatar belakangi oleh dendam, sakit hati, apalagi karena istrinya pernah dicabuli, maka saya tidak tahu apakah kemudian pasal 340 akan tetap menjadi putusan
satu-satunya, atau jangan-jangan nanti dalam persidangan akan diangkat tentang kemungkinan adanya unsur penghapus pidana atau unsur peringan yang menyebabkan bahwa hukuman yang dijatuhkan bagi para pelaku nantinya tidak lagi hukuman maksimal. Ya, Mas Reza, pengakuan tersangka ini kan bahwa dia pernah disakiti, kemudian istrinya dicabuli. Apakah butuh pembuktian lebih dalam lagi terkait itu yang kemudian nanti bisa menjadi pembelaan terhadap tersangka di proses hukumnya? Semua orang yang tersangkut proses hukum tentu bisa mengatakan apapun dalam rangka membela dirinya, dalam rangka mencapai kepentingan-kepentingan hukumnya. Tetapi proses hukum kita, proses persidangan kita bekerja dengan prinsip pembuktian. Jadi segala pernyataan, segala alibi, segala klaim, segala dalih, segala alasan tentu harus ditopang dengan ketersediaan alat bukti yang mencukupi. Nah, kalau kemudian alat bukti bisa meyakinkan hakim bahwa memang pembunuhan plus mutilasi ini diawali oleh sebuah aksi pencabulan yang dilakukan oleh korban, dengan kata lain, andaikan hakim teryakinkan bahwa orang yang duduk di kursi terdakwa awalnya sesungguhnya adalah korban, maka bisa saja justru hukumannya agak berbeda dari harapan kita, bahwa pelaku pembunuhan plus mutilasi sepatutnya diberikan ganjaran hukuman seberat-beratnya. Baik, terima kasih informasinya Mas Reza Indragiri selaku pakar psikologi forensik. Selamat siang Mas Reza. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum.